Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam berbahagia, salam penuh keberlimpahan. Salam penuh kebahagiaan untuk teman-teman semua yang selalu hadir dan menyimak video ini ya. Ya, banyak orang yang belum paham apa itu energi negatif. Banyak orang yang belum paham tentang apa itu energi positif. Menjawab pertanyaan dari subscriber ini ya, karena dia itu bertanya kepada saya, "Kang, semoga pilihan saya ini untuk berpisah dengan suami saya itu berdampak baik dan positif untuk saya. Kang, semoga perpisahan ini ya, perceraian ini membawa berkah untuk saya." Ya, kenapa ada pasangan kekasih atau suami istri itu berpisah? Itu karena ada ketidakcocokan di dalam diri antara di dalam diri yang pria dan di dalam diri wanita. Itu ada ketidakcocokan. Kalau ada ketidakcocokan, ini namanya ada perbedaan sifat antara laki-laki atau suami dan istri atau yang perempuan. Itu tidak cocok. Kalau tidak cocok ya, itu pasti akan cekcok. Nah, itu begini teman-teman, jika sejatinya ajaran Tuhan ya, yang saya pelajari adalah agama Islam. Agama Islam itu menerima perbedaan, baik perbedaan ya secara dengan agama lain atau perbedaan tentang pembaharuan yang ada. Kalau tidak mau menerima perbedaan ya, sedikit-sedikit pasti ngomongin bid'ah. Kalau saya membahas tentang bid'ah di sini ya, nanti videonya akan kepanjangan. Jadi langsung saja ya. Sejatinya ya, dalam ajaran Tuhan atau ajaran Allah Subhanahu wa taala, ajaran Sang Pencipta, yang di dalam ajaran Islam itu terdapat ajaran Tuhan, yang di dalam ajaran Kristen itu juga terdapat ajaran Tuhan, yang di dalam ajaran Buddha juga ada ajaran Tuhan, yang di dalam ajaran Hindu juga pasti ada ajaran Tuhan. Pokoknya intinya semua agama yang dibawakan oleh Rasul atau utusan Allah itu pasti terdapat ajaran Tuhan. Dan intinya ajaran Tuhan itu membawa welas asih atau Rahman Rahim atau kasih sayang atau cinta kasih. Di dalam ajaran Allah pasti terdapat yang paling inti adalah cinta kasih. Cinta kasih adalah membalas kebaikan kepada orang lain, memberi kebaikan orang lain. Jika kita dijahati orang lalu kita berbuat baik kepadanya, itulah yang namanya cinta kasih. Di dalam ajaran Tuhan tidak ada kata-kata balas dendam, itu tidak ada. Namun ajaran Sang Nabi Muhammad ya mengajarkan berbuat baiklah kepada orang yang jahat kepadamu ya. Sungguhnya itu teramat berat, kecuali bagi orang-orang yang bertakwa. Kita kalau berbuat baik dengan orang yang selalu baik kepada kita, itu adalah hal yang mudah teman-teman. Tapi kalau kita berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita, tentu akan sangat sulit ya, kecuali untuk orang-orang yang bertakwa ya. Itu katanya Kanjeng Nabi itu seperti itu. Kalau kita mempunyai sifat welas asih, sifat cinta kasih, itu secara otomatis ya tujuan Allah menciptakan khalifah atau manusia di muka bumi itu untuk menebar cinta kasih. Manusia ditunjuk sebagai tangan Allah. Tangan Allah itu maksudnya itu memberi cinta kasih terhadap makhluk Allah yang lain ya. Jika orang kaya raya, maka dia menutup rezekinya untuk orang lain ya. Maka orang yang kaya raya tersebut tidak akan memberi kebermanfaatan orang lain. Kalau dia tidak memberi kebermanfaat orang lain, tentunya energi yang diberikan Allah kepada orang yang kaya raya itu, energi keberlimpahan maksudnya, itu akan segitu saja, tidak akan bertambah. Namun kalau dia memberikan kebermanfaatan, keberlimpahan hartanya kepada orang lain, sebagian rezekinya dia sedekahkan, maka Allah akan memberikan energi keberlimpahan yang baru untuk dirinya. Secara otomatis orang tersebut akan menambah
bertambah kaya. Silakan cek di lingkungan Anda semua. Jika orang yang rajin sedekah pasti bertambah kaya. Sebaliknya jika orang kaya tapi dia pelit, pasti hartanya segitu-segitu saja. Ya, saya bukan menyuruh teman-teman semua yang uangnya masih pas untuk kebutuhan kalian, tapi untuk menyedekahkan semua. Saya bukan berbicara seperti itu. Banyak orang yang benci kepada saya, seolah-olah itu saya menyuruh sedekah. Sedekah itu begini teman-teman, jika kita merasa diri kita dengan harta itu sudah cukup, ya kan ada lebihnya, ya lebihnya itu sedekahkan. Sedekah itu tidak perlu muluk-muluk teman-teman. Punya uang 1 juta, sedekahkan 900.000, ya masih 100.000 buat kita tambal buto itu kurang, ya itu malah salah teman-teman. Sedekah ya kalau kita punya uang 1 juta, contoh ya, ini uang kecil teman-teman. Jika uang 1 juta ya kita perlu keluarkan ya 50 atau 100.000, itu sudah bagus teman-teman. Jangan sedekah kalau menunggu kalau ada zakat fitrah saja. Kita itu mengeluarkannya kecil. Kalau kita mengeluarkan kecil, pasti energi kita akan kecil. Ya, menabung dengan cara bersedekah pasti kaya. Jika menabung disimpan di celengan, ya itu pasti susah itu untuk kaya teman-teman. Kalau menurut sains logika energi Tuhan, ya ini saya berbicara sains teman-teman, saya bukan berbicara tentang keagamaan. Dan menurut saya energi kalau disebar itu akan kembali lagi kepada kita dengan jumlah yang lebih banyak. Itu menurut saya itu masuk akal, ya itu seperti itu. Ini ada sainsnya. Saya tidak akan membahas sainsnya di video ini, namun saya ini membahas tentang kenapa ada pasangan suami istri itu dia ingin berpisah. Itu karena dalamnya ada ketidakcocokan. Jika dalamnya ada ketidakcocokan, pasti dia akan pisah dan tidak ada yang mau mengalah. Kalau siapa yang mau mengalah, ya maksudnya kalau mau mengalah itu maksudnya ya dia itu mempunyai rasa cinta dan kasih yang lebih tinggi daripada orang yang tidak mau mengalah. Orang yang mempunyai rasa cinta kasih yang lebih tinggi, dia akan mau mengalah. Dan dia kalau mau mengalah, dia akan melupakan semua kesalahan-kesalahan orang yang maksudnya pasangannya yang rumangsanya dia telah menjahati dia. Dia meminta maaf kepada itu, meminta maaf dan mengakui semua kesalahan-kesalahan dia. Suami kalau salah, dia meminta maaf dari dalam, dan suami tersebut mengakui semua kesalahan-kesalahan istrinya kepada dia. Maka itu hasilnya itu 0. Hasilnya kalau 0 itu tidak mengingat perbuatan-perbuatan kejelekan istrinya di masa lampau, itu 0. Kalau 0 itu maknanya sama dengan suci. Tapi kalau istrinya memberi maaf tapi cuma di mulutnya saja, sedangkan di dalamnya masih menyimpan dendam, itu energinya negatif teman-teman. Jika energinya itu seperti itu, maka keberlimpahan atau keajaiban Tuhan tidak akan hadir di dalam kehidupan dia. Kalau diri kita masih ada negatifnya, sisi negatif di dalam diri, maka energi positif itu tidak akan muncul. Jika diri kita sudah bersih dari sifat benci, dendam, emosi, ya tidak cocok sama orang lain, hasut, pokoknya yang jelek-jelek, ya sifat-sifat itu seantek-antek, maka diri kita masih negatif. Jika diri kita masih negatif, susah mendapat keajaiban dari Tuhan atau mendapat mukjizat, ya kalau yang dibahasakan Nabi dan Rasul itu mukjizat. Kalau kita ya gampang keajaiban. Keajaiban datang jika kita melakukan perbuatan positif, jika kita melakukan sifat-sifat Tuhan, yaitu memberi, mengasihi, menyayangi, ya energi kita penuh keberlimpahan, ya pokoknya sifat-sifat Tuhan yang baik-baik, sehingga energi kita itu akan menjadi baik. Kalau energinya kita bersih, kita baik, itu maknanya kita suci.
Suci itu tidak bisa dicampur dengan yang tidak suci. Kalau suci masih bisa dicampur-campur dengan yang tidak suci ya, dengan yang negatif, maka maknanya itu tidak suci. Karena sejatinya kesucian itu suci dan tidak bisa dicampur-campur dengan sembarangan. Suci hanya bisa dicampur dengan yang bersih-bersih. Jika kita ingin bersanding dengan zat yang maha suci, maka kita harus mensucikan diri kita dari energi-energi negatif tersebut. Mungkin saya rasa teman-teman paham ya dengan pernyataan saya di dalam video ini. Pokoknya kita itu harus suci, harus tidak membeda-bedakan ya, harus bersih jika kita ingin bersanding dengan Tuhan. Jika kita bersanding dengan Tuhan, ya maka keajaiban Tuhan kepada diri kita akan datang dengan sendirinya. Rezeki yang kita tidak sangka-sangka pasti akan datang. Rumusnya, rezeki yang pasti hasilnya pas. Kalau rezeki yang tidak disangka-sangka, hasilnya akan membuat kita terkejut. Tentunya hasilnya itu sangat banyak ya. Kalau rezeki yang tidak disangka-sangka, banyak orang yang kaya raya, dan saya sudah meneliti, mereka itu bilang seperti ini: saya juga tidak menyangka kalau saya itu bakal menjadi orang yang kaya raya seperti ini. Jika saya menjadi orang kaya seperti ini, maka saya akan selalu membantu, menolong ya tetangga-tetangga lingkungan saya, orang-orang terdekat saya yang masih membutuhkan pertolongan dari saya. Itu banyak orang yang kaya raya, tidak pernah menyangka kalau dia menjadi orang yang kaya raya. Nah, langsung saja ya teman-teman, yuk sama-sama kita simak keistimewaan kelahiran hari Sabtu. Setiap orang terkadang memiliki keistimewaannya masing-masing, terlepas dari kekurangan dan kelebihan. Maka kekurangan itu harus kita perbaiki dan kelebihan harus kita syukuri. Siapa yang bersyukur, maknanya hasilnya akan menjadi orang yang makmur. Siapa orang yang sambat, maka dia akan menjadi orang yang melarat. Rumusnya syukur makmur, sambat melarat. Orang kelahiran hari Sabtu memiliki keistimewaan ya sebagai berikut. Dia menyendiri dan misterius. Orang Sabtu memiliki lambang bumi atau tanah yang dapat diartikan sebagai kesabaran yang merupakan hasil manifestasi dari sifat bumi dan tanah. Sabtu berasal dari kata subatah yang memiliki arti istirahat atau bersantai. Sabtu juga dianggap sebagai salah satu hari paling istimewa dalam kitab suci agama Islam, yaitu Al-Quran ya. Dan banyak agama selain Al-Quran juga memperingati hari besarnya hari Sabtu. Kalau Islam kan hari Jumat ya. Kalau tidak salah itu dahulu zaman agama Aboge yang dipimpin, mungkin kalau tidak salah saya dapat dari kiai saya itu Nabi Adam. Dia memperistirahatkan dirinya untuk libur di hari Sabtu. Berikutnya ada agama Nabi Isa memperistirahatkan dirinya di hari Minggu atau hari Ahad. Dalam primbon Jawa kuno, Sabtu memiliki nilai 9 yang merupakan nilai tertinggi dalam primbon Jawa, dan juga berada di bawah naungan Dewi Durga. Seorang yang lahir hari Sabtu memiliki karakter sebagai orang yang dapat dipercaya, memiliki prinsip dan pendirian yang kuat, seorang pekerja keras, dan merupakan seorang yang tidak mudah terprovokasi. Orang-orang dengan kelahiran Sabtu juga merupakan sosok manusia yang memiliki rasa belas kasih tinggi terhadap sesama. Mereka kebanyakan memiliki daya firasat yang kuat, seorang yang misterius, bertanggung jawab, dan seorang yang penyendiri. Kekurangan dari karakter kelahiran hari Sabtu adalah mereka memiliki sifat egois, individualis, dan mudah marah terhadap suatu hal. Kebanyakan mereka bersifat boros dan memiliki kata-kata yang tajam ya, nandes no ati teman-teman. Yang muncul tanpa disadari saat
pikiran dalam keadaan bimbang ya. Kata-kata yang tajam terucap dari mulut yang kelahiran hari Sabtu itu sesuai bawah sadar. Bawah sadar itu, kalau pikiran bawah sadar itu yang ada di hati. Jadi kalau bawah sadarnya begitu ya pasti orangnya seperti itu. Sadar itu di atas ya, di otak maksudnya. Bawah sadar atau di hati. Yang di atas itu deep memory ya. Short the memory itu pikiran, long the memory itu maksudnya hati. Itu sign teman-teman. Jadi kata-kata itu masuk ke pikiran dulu, kemudian setelah masuk ke pikiran ya dia turun ke bawah, yaitu di hati. Kalau sudah tersimpan di hati, maka mendeletnya itu yang susah. Kalau masih di pikiran, mendeletnya itu mudah. Contoh ya, orang yang mengata-ngatai kita, membilang kita itu bodoh ya. Ada orang membilang kita, hei kamu bodoh ya. Itu kan satu kali orang berbicaranya seperti itu lewat otak kita. Tapi hati kita secara dengan sendirinya itu mengulang-ulang. Wah, aku dibilang bodoh. Anjing, saya dibilang bodoh. Saya dibilang bodoh, saya dikatai bodoh. Hati kita mengulang-ulang seperti itu. Maka itu akan tertanam di hati dan membuat kita benci kepada orang yang telah mengata-ngatai kita. Jadi ya kita harus bisa membersihkan diri supaya kita tidak benci dengan orang yang mengata-ngatai itu. Yang tersimpan di hati kalau jelek ya itu negatif teman-teman. Kalau positif, contoh kalian itu dibilang orang seperti ini, wah kamu akan menjadi orang yang kaya raya. Masuk ke pikiran kita satu kali, turun ke hati dan berulang-ulang kali di hati. Maka energi kekayaan akan muncul. Maksudnya energi keberlimpahan akan muncul secara otomatis kalau di dalam kita sudah memiliki rasa atau energi yang berlimpah ya. Kemudian berikutnya, kelahiran hari Sabtu adalah orang yang pandai dalam mencari rezeki, terutama dalam sektor niaga dan pertanian. Untuk masa kejayaannya, kelahiran hari Sabtu dalam primbon disebut bahwa mereka akan mengalami kesuksesan dan kejayaan di tahun 24, 48 dan 60 tahun. Ini menurut primbon teman-teman, bukan menurut saya. Di usia ini, mereka yang lahir hari Sabtu dipercaya akan merasa kebahagiaan, ketentraman, dan mapan kehidupannya. Keistimewaan kelahiran hari Sabtu merupakan suatu peristiwa penting dalam sejarah umat manusia, yang salah satunya adalah dikutuknya manusia menjadi kera. Ini seperti kisah zaman dulu ya, lupa saya itu zaman Nabi apa itu, pokoknya kalau tidak salah itu Nabi Yakub atau Nabi apa ya, Nabi Nuh atau Nabi apa ya kalau tidak salah. Itu banyak kan ceritanya seperti ini. Hari Sabtu dia tidak melakukan ibadah, tapi dia, contoh ya, umat Islam hari Jumat melakukan ibadah bersama. Kalau di dalam Nabi ini, dia itu hari Sabtu umatnya tidak melakukan ibadah, malah pergi mancing, dan nabinya kan mengutuk ya. Lalu kemudian Nabi tersebut berkata dengan umatnya seperti ini, kalian itu waktunya beribadah tapi tidak beribadah, malah pergi mencari rezeki. Kalian itu sama halnya dengan kera. Lah, tertulis dalam Al-Quran kalau umat Nabi tersebut itu dikutuk menjadi kera. Hari Sabtu dalam umat Islam merupakan hari yang paling banyak disebutkan dalam kitab suci Al-Quran, yaitu terdapat 9 kali. Jadi orang Jawa tidak mengarang ya kalau Sabtu itu wetonnya 9, sebab hari Sabtu disebut dalam kitab Al-Quran itu 9 kali. Dan Al-Quran tentunya dia seperti itu juga, dia sudah ada data, maksudnya sudah ada file. Allah membuat itu tidak ngawur teman-teman. Dia sudah ada file ya, seperti dia filenya kan ada di kitab-kitab terdahulu, lalu disempurnakan di dalam kitab Al-Quran. Al-Quran itu bukan untuk umat Islam teman-teman, tapi Al-Quran itu untuk rahmatan lil alamin, untuk semuanya. Itu bisa mengambil sumber dari Al-Quran. Al-Quran itu untuk semua manusia, bukan untuk manusia yang Islam saja teman-teman.
Orang-orang yang memiliki kelahiran hari Sabtu bisa mengetahui karakter sejati dalam hidupnya sendiri, yaitu dengan cara mempelajari dari kisah perjalanan hidup Nabi Ibrahim. Kunci kesuksesan seorang yang lahir hari Sabtu adalah terletak pada rasa welas asih dan peduli pada alam semesta. Jadi, sebesar apa rasa peduli dan welas asih orang yang tersebut dengan alam semesta, sebesar itu pula kesuksesan yang akan diraihnya. Jika hari Sabtu semakin memiliki sifat welas asih dan peduli kepada alam semesta, rumusnya ya, hari Sabtu memiliki sifat welas asih kepada semua makhluk Tuhan atau Allah dan peduli kepada alam semesta, maka hari Sabtu akan memperoleh kesuksesan yang besar. Dan kesempatan ini teman-teman, jika kalian kelahiran hari Sabtu, maka banyaklah berbuat baik. Semakin Anda berbuat baik, maka Anda itu semakin kaya. Ini sudah tertulis dalam primbon kata-kata leluhur. Ya, ini positif teman-teman. Saya yakin akan kebenarannya. Demikian singkat penjelasan mengenai keistimewaan hari Sabtu sebagai seorang pendiri yang misterius menurut Primbon Jawa. Nah, video ini semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semua yang hari Sabtu dan yang tidak hari Sabtu. Banyaklah berbuat baik kepada manusia, banyaklah memiliki sifat welas asih kepada manusia dan alam semesta. Kalau memiliki sifat welas asih, otomatis Allah atau Tuhan jagat semesta raya akan memberikan sifat welas asihnya kepada kita, akan memberikan keajaiban-keajaiban Tuhan kepada kita ya. Jadi intinya itu seperti itu. Salam sukses, salam kaya, salam penuh keberlimpahan, salam penuh berbahagia dan sehat sentosa untuk teman-teman semua. Salam Om Swastiastu. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Akhir perjumpaan video ini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.